Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini aku mau membuat beberapa menu kopi yang berbasic espresso, tapi untuk versi yang hotnya aja. Dan di sini aku hanya menggunakan satu alat aja, yaitu French press. Jadi bisa beberapa menu aku bikin menggunakan French press aja. Selain itu juga aku pakai timbangan juga. Kalau kamu tidak mempunyai timbangan digital kayak gini, kamu bisa pakai timbangan kue aja di rumah, sama aja nggak apa-apa. Kemudian setelah ini aku juga punya paper filter. Paper filternya yang untuk aeropress. Ini bisa digunakan di French press juga. Karena aku membutuhkan espresso yang lebih clean, jadi aku membutuhkan double paper filter. Aku pakainya nanti dua paper filter kayak gini, jadi nyaringnya lebih ekstra dan juga kopinya lebih pekat. Di sini untuk yang pertama aku mau membuat yang hot cappuccino dulu. Jadi mau aku mulai aja. Hot cappuccino, untuk kopinya aku di sini menggunakan coffee blend antara arabica dengan robusta. Ini aku menggunakan yang udah bubuknya, jadi udah nggak perlu digiling lagi. Kalau kamu yang nggak punya grinder di rumah, kamu bisa beli secara online aja untuk bubuknya. Untuk paper filternya juga sama, bisa dibeli di online juga, di Tokopedia banyak pilihannya. Kunolin. Sebelum ini, untuk paper filternya mau aku pasang dulu. Jadi copot aja kayak gini. Aku pakai double ya, double paper filter. Udah kepasang. Jadi biar bubuk kopinya itu dia nggak ngikut di espressonya. Oke, setelah terpasang, aku pakai bubuk kopinya menggunakan 20 gram. Pas ya, 20 gram. Setelah bubuk kopinya pas, aku mau langsung tambahkan menggunakan air panas. Air panasnya di suhu sampai mendidih ya. Airnya aku menggunakan 90 ml. Itu ukuran sekitar double shot espresso. Udah pas 90 ml, langsung aku aduk aja. Dan aku kasih waktu. Di sini waktunya kurang lebih 2 menit, aku diemin, baru aku saring. Jadi biar airnya itu mengekstrak bubuk kopinya dulu. Aku tutup aja kayak gini, tapi nggak langsung aku saring ya, aku diemin kurang lebih 2 menit. Ini udah pas 2 menit untuk kopinya didiemin. Jadi mau langsung aku saring aja. Saringnya pelan-pelan aja, jadi jangan langsung serak gitu, pelan-pelan. Ya cukup. Mau langsung aku tuang di gelas. Ini espressonya udah jadi kayak gini. Kremanya nggak akan terlalu banyak karena tekanannya juga beda dengan mesin kopi espresso. Setelah ini aku cuci dulu tempatnya. Sembari aku mau cuci tempatnya, di sini aku mau masak susunya dulu. Aku masak susunya itu pakai panci. Aku susunya seperti biasa pakai Greenfield yang fresh milk. Aku di sini menggunakan 150 ml susu yang dimasak. Untuk satu menu, aku panasin dulu. Ini untuk susunya udah panas, tapi nggak terlalu panas banget. Kurang lebih aku menggunakan 55 derajat Celcius, karena nanti pas aku bikin foamnya juga dia akan turun lagi suhunya. Ini udah aku cuci ya, udah aku cuci bersih. Sebelum kamu nyari foam, di sini juga kamu harus memperhatikan volume susunya, karena volumenya usahakan jangan sampai melebihi dari volume susunya yang belum kamu cari microfoamnya. Langsung aku cari foamnya aja. Satu lagi triknya di sini, kalau kamu nekennya itu dari atas full, kemudian kamu tekan lagi, yang ada foam yang bubble-nya itu lebih banyak, makin gede. Jadi kayak gini aja, jangan sampai mentok nyampe atas banget.
Nah, segini aja volumenya udah cukup buat cappuccino, buat hot cappuccino-nya. Posisiin dulu. Aku juga tidak menggunakan milk jug ya, karena ada yang tidak mempunyai milk jug juga. Jadi aku mau langsung tuang dengan cara seperti ini aja. Ini foamnya, karena atasnya ada bubble. Kalau diketuk kayak gini sayang alat kamu, dan juga lebih susah buat dia pecahnya bubble-nya. Jadi kamu ambil aja pakai sendok biar foamnya itu lebih halus. Udah ya, ini foamnya udah halus dan nyampur sama susu bawahnya. Jadi foam dengan susunya udah mencampur kayak gini. Kamu agak goyang-goyangin aja. Setelah itu baru kamu tuangin ke kopinya. Di sini emang aku niat nggak bikin art karena nggak pakai milk jug. Jadi buat kamu yang nggak punya milk jug, bisa kamu menggunakan teknik etching aja. Teknik etching itu menggunakan foam yang ditambahkan di atasnya. Jadi kalau menurut kamu itu foamnya kurang karena udah kamu tuangin, itu kamu bisa bikin foam yang baru. Jadi ini masih kamu pakai lagi plunger-nya. Kamu pakai lagi, kamu bikin foam lagi yang agak tebelan. Tapi jangan terlalu tebal. Untuk membuat cappuccino itu butuh tekstur yang cukup halus. Jadi usahakan kalau ada bubble-nya, mending kamu buangin bubble-nya, biar pas kamu minum nanti teksturnya itu bakalan dapat creamy-nya. Udah cukup ya. Mau taruh foam di atasnya. Nah, untuk etchingnya, di sini juga aku tidak menggunakan pen latte art, tapi aku menggunakan tusuk gigi. Jadi buat kamu yang tidak mempunyai pennya, kamu bisa pakai tusuk gigi aja, sama kayak aku udah menyediakan ini. Jadi langsung aku etching aja. Penarikannya sama. Nah, hot cappuccino-nya udah jadi. Ini foamnya, dia halus, kelihatan kan? Nggak ada bubble-nya. Bubble-nya cuma beberapa aja, wajar karena di sini hanya menggunakan French press dan tidak menggunakan milk jug. Jadi bubble yang tadinya gede-gede itu kalau pakai milk jug biasanya akan pecah kalau kita hentakkan di meja gitu. Kalau ini kan nggak bisa dihentak, tadi hanya dibuang foam yang bubble gedenya. Jadi ini cukup halus, kelihatan? Mau langsung aku cobain aja. Kopinya berasa, kelihatan? Untuk foamnya dia bisa nempel di pinggir-pinggir gelasnya. Itu berarti tandanya kalau si foamnya tercampur dengan kopinya dan juga susunya. Menu yang kedua, aku mau membuat caramel macchiato versi yang hotnya juga. Untuk kopinya di sini aku menggunakan 20 gram, sama kayak yang tadi. Ini aku lapisin dulu pakai paper filter. Untuk paper filternya juga aku sama-sama menggunakan double paper filter, biar espressonya itu lebih kuat rasanya, lebih strong. Mau langsung aku timbang aja buat bubuk kopinya. 20 gram ya, sama. Pas 20 gram. Mau aku langsung tambahkan dengan air panasnya. Air panasnya di sini juga sama, aku menggunakan 90 ml. Udah pas 90 ml. Aku aduk lagi sama kayak tadi. Aku kasih waktu selama 2 menit baru aku saring. Aduk sampai rata. Tutup lagi. Diemin selama 2 menit. Ngedieminnya udah cukup lama, udah pas 2 menit. Mau langsung aku saring lagi, sama kayak tadi tahapnya, pelan-pelan aja nyaringnya.
Ini udah kesaring ya. Udah kesaring. Mau aku tuangin ke gelas lagi kayak tadi. Gelasnya sama. Sisihin. Untuk menu kali ini aku menggunakan sirup vanila untuk karamel macchiato-nya. Sirup vanilanya aku memakai 10 ml aja. Kalau di video aku pakai espresso itu biasanya aku menggunakan 15, karena kalau pakai mesin espresso itu rasa kopi dari espressonya lebih pekat, bodinya juga lebih tebal. Kalau pakai Aeropress itu tentunya akan lebih ringan untuk rasanya. Aku pakai 10 ml ya. Udah pas 10 ml. Tahap selanjutnya aku mau manasin buat susunya lagi, membuat foam untuk karamel macchiato untuk versi hotnya. Di sini untuk menggunakan alat French press, aku menginginkan foam yang lebih tebal dibandingkan kalau aku menggunakan mesin kopi espresso. Karena untuk foamnya sendiri dia nggak sehalus mesin espresso, karena masih ada bubble-nya, jadi tumpuannya harus lebih banyak untuk menumpu si saus karamelnya. Aku mau menimbang susunya dulu. Susunya aku pakai sekitar 170 ml karena nanti bikin foam lagi, jadi harus aku ulang lagi bikin foamnya. 170 ml. Udah pas ya, 170 ml. Mau langsung aku panasin dulu buat susunya, sama tahapnya kayak tadi. Susunya di sini udah cukup panas. Untuk tanda-tanda susu yang udah cukup nih, nggak terlalu panas, dan juga suhunya udah pas. Itu tidak sampai menunggu mendidih dulu, karena untuk kopi kan yang ada nanti kopi kamu makin pahit. Di sini cukup ada gelembung-gelembung kecil aja di sisi-sisinya, tapi gelembung kecilnya itu full di setiap sisi. Jangan sampai mendidih. Kalau udah mendidih itu udah terlalu panas, jadi usahakan jangan kamu pakai juga. Mendingan buang, ganti susu baru. Mau aku taruh di French press-nya. Cari foam lagi, tahapnya sama kayak tadi. Cari foamnya, tekan atasnya. Nah, ini udah cukup ya. Udah cukup untuk foamnya. Tinggal mau aku kurangin buat bubble-nya. Bubble-nya cukup banyak, yang gede-gede kamu buang aja. Kamu ambil yang halusnya aja. Nah, ini tinggal yang halusnya. Kelihatan kamera? Dan udah nyatu juga sama susunya, foam dengan susu udah nyatu. Mau langsung aku tuangin ke gelasnya. Sebelum dituang, karena tadi ini ada pemanisnya, jadi harus kamu goyangin dulu biar tercampur. Tuangin aja langsung. Atasnya aku taruh foam. Foamnya itu aku penuhin. Sebelum aku penuhin di sini, untuk foamnya harus dicari foam yang lebih tebal lagi untuk atasnya, karena untuk menopang saus karamelnya seperti yang tadi aku bilang. Buangin bubble-nya juga ya. Kita harus perlu foam yang halusnya. Udah halus foamnya. Habis halus, di sini aku langsung taruh di atasnya. Tuh, foamnya halus banget ya. Kayak kalau aku pakai mesin kopi espresso itu hampir nggak jauh beda di sini. Penuhin aja. Untuk saus karamelnya, aku di sini menggunakan 10 ml. Jadi total pemanisnya 20 ml, sirup vanila tadi 10 ml, saus karamel 10 ml, totalnya 20 ml. 10 ml ya. Tinggal di etching lagi. Pakai tusuk gigi aja bisa.
karamelnya ambil dikit, taruh di atasnya. Karamel macchiato versi hotnya udah jadi. Kelihatan banget kalau kamu lihat secara langsung. Di sini untuk foamnya itu halus, kelihatan kan? Pas digoyangin juga dia nggak tumpah. Mau langsung aku cobain aja. Ini kopinya berasa nggak terlalu manis meskipun aku menggunakan pemanis itu 20 ml. Tapi di sini untuk pemanisnya itu versi yang vanilanya nggak terlalu manis. Kalau untuk karamelnya untuk atasnya aja. Kalau kamu pengen lebih sempurna untuk cara minum karamel macchiato yang pakai French press ini, aku sarankan untuk diaduk. Tapi kalau kamu pengen sensasi karamelnya itu di atasnya, itu nggak perlu diaduk, nggak masalah. Yang ketiga, aku mau membuat cafe mocha, itu percampuran antara kopi espresso dengan coklat. Mau langsung aku mulai aja sama tahapnya kayak tadi. Untuk cafe mocha, aku menggunakan kopi sama juga 20 gram. Mau langsung aku timbang aja buat kopinya. Sama juga ya menggunakan paper filter, jangan sampai lupa paper filternya karena itu berpengaruh banget di rasa. Double paper filter juga 20 gram. Udah pas ya 20 gram. Setelah itu airnya juga sama, aku menggunakan 90 ml juga. Nolin dulu. Air panas 90 ml. Udah pas 90 ml. Tahapnya sama, aduk lagi kayak tadi sambil kamu kasih waktu 2 menit. Aku diemin selama 2 menit dulu. Untuk cafe mocha, sembari aku nunggu espressonya, di sini mau aku timbang untuk coklatnya. Coklatnya aku menggunakan coklat koin karena nggak perlu ditambahkan dengan pemanis lagi kalau kamu udah pakai coklat koin. Coklat koinnya kayak gini. Ini aku beli di toko kue juga, jadi sempat kemarin ada yang nanya untuk green tea-nya. Aku membeli di mana itu di toko kue, makanya nggak ada mereknya. Jadi kalau kamu ada toko kue yang deket rumah, kamu bisa cari aja di situ, biasanya lebih lengkap. Di sini untuk coklat koinnya aku menggunakan 15 gram. 15 gram. Udah pas ya 15 gram. Aku nggak pengen coklatnya itu lebih dominan dari kopinya. Aku pengen tetap kopinya berasa karena menggunakan French press. Jadi kopinya dia akan terasa lebih ringan. Udah 2 menit untuk kopinya. Mau langsung aku saring lagi. Udah tersaring. Aku tuang langsung ke coklatnya. Jadi untuk melelehkan coklatnya itu menggunakan espresso yang panas, nggak usah perlu kamu tambahkan air lagi. Aduk aja coklatnya sampai dia larut semua. Di sini kalau bisa, sebisa mungkin untuk cafe mocha pakai coklat koin dan jangan kamu tambahkan pemanis lagi. Jadi kan coklat koin itu dia udah manis dari sananya, maksudnya dari sananya tuh dia produksinya udah manis. Jadi nggak perlu kamu tambahkan lagi. Oke, udah cukup larut. Mau aku langsung panaskan buat susunya lagi sama tahapnya kayak tadi. Susu untuk membuat cafe mocha di sini sama dengan cappuccino. Aku menggunakan 150 juga. Hitung dulu 150 ml. Udah pas ya 150 ml. Mau langsung aku panasin, tahapnya sama juga kayak yang tadi.
Ini udah panas susunya, udah aku tuangin juga. Jadi tinggal aku nyari foamnya, sama juga tahapnya kayak yang pertama tadi. Udah cukup segini aja. Udah kelihatan ya? Ini udah halus. Sebelum dituang, ini diaduk dulu. Udah larut semua. Mau aku tambahkan sedikit susu. Baru aku tuangin semua sampai dia penuh. Nah, udah cukup penuh kayak gini. Atasnya mau aku tambahkan dengan foam yang cukup halus di atasnya. Ini udah cukup untuk foam atasnya. Setelah ini aku etching lagi sama kayak tadi. Jadi tekniknya di sini menggunakan teknik etching aja. Karena tusuk gigi dia cukup kecil ya untuk volume etchingnya, jadi kita butuh 2 kali tarikan biar kelihatan. Cafe Mocha versi hotnya udah jadi. Foamnya cukup tebal. Kalau kayak gini, kalau udah jadi terus ada sedikit foam di atasnya, yang bubble-nya di atasnya, kau bisa hentakin karena ini kan udah di gelas ya. Mau langsung aku cobain aja. Untuk rasa cafe mochanya, ini antara kopi dengan coklatnya bercampur dan tidak terlalu manis. Menu yang terakhir, di sini aku mau membuat green tea coffee, tapi yang versi hotnya. Tahapnya sama, kopinya semua rata aku menggunakan 20 gram. Pasang lagi paper filternya. Setelah ini timbang kopinya 20 gram. Udah pas 20 gram. Tambahkan lagi dengan air panas 90 ml, semua sama rata 90 ml ya. Setelah itu aduk lagi sambil kasih waktu 2 menit. Tutup, sisihin. Sembari aku nunggu kopi espressonya, di sini mau aku larutin buat green tea-nya karena aku mau membuat green tea coffee. Jadi aku larutin dulu buat green tea-nya ya. Untuk melarutkan green tea coffee-nya aku membutuhkan bubuk green tea sebanyak 3 gram. Pas 3 gram bubuk green tea-nya. Tambahkan dengan air panas sebanyak 20 ml. Nolin 20 ml air panas. Udah pas 20 ml, larutin. Usahakan larutinya jangan sampai ada butiran-butirannya, sampai butirannya itu halus semua. Ini udah larut ya, udah nggak ada butir-butirannya lagi. Setelah ini mau aku tambahkan dengan sirup vanilanya. Sirup vanilanya aku menggunakan 20 ml. Aku nggak pengen terlalu manis di sini. 20 ml aja. Pas 20 ml. Aduk rata lagi. Sampai pemanisnya, sampai sirup vanilanya sama green tea-nya itu menyatu. Udah menyatu kayak gini ya. Kelihatan? Warnanya juga dia udah beda. Setelah itu mau aku saring buat kopinya karena udah 2 menit. Nah, kalau udah tersaring kayak gini, ini nggak langsung aku taruh di gelasnya. Ini aku pisah dulu di gelas yang berbeda.
Aku pisah. Sembari aku pisah, di sini mau aku panaskan dulu buat susunya. Jadi karena bikin yang hot, harus aku panaskan juga. Susunya sama, hampir kayak karamel macchiato yang versi hotnya. Aku pengen dia foam di atasnya lebih tebal. Jadi aku bikinnya di sini 170 ml. Pas ya 170. Aku panasin lagi, tahapnya sama. Sembari di sini aku nunggu susunya panas, aku mau tuangin dulu green tea-nya yang tadi udah dicairin. Udah dicampur pemanis juga. Aku tuang ke gelasnya. Ini green tea-nya, aku pakai gelas yang berbeda di sini karena atasnya tidak mau aku etching seperti di menu-menu sebelumnya nih. Ini susunya udah panas, mau aku angkat dulu. Tahapnya sama ya, nyari foam dulu, dan foamnya lebih tebal dari yang tadi, berarti aku cari foam dulu. Udah halus ya, kelihatan. Taruh langsung aja di atasnya, tapi naruhnya pelan-pelan aja. Aku nggak mau susu dan green tea-nya itu bercampur jadi satu, jadi aku pelan-pelan aja naruhnya. Cukup. Susu panasnya di sini aku menggunakan 40 ml. Setelah susunya baru aku tuang buat kopinya. Kopinya tuang aja pelan-pelan. Setelah kopi yang terakhir, di sini aku tambahkan dengan foam yang tadi. Aku taruh atasnya. Aku fullin sampai dia penuh. Udah penuh kayak gini. Aku tambahkan dengan bubuk green tea di atasnya, biar nggak berantakan. Di sini aku tatakin pakai piring. Nolin lagi. Bubuk green tea-nya aku taruh di saringan, jadi biar ngerata. Taruh aja di atasnya. Bubuk green tea yang aku taruh di atasnya itu totalnya 0,2, nggak terlalu banyak karena aku nggak pengen terlalu pahit, biar kopinya juga masih berasa. Green tea coffee versi hotnya udah jadi. Nah, ini tampilannya emang aku pengennya dia berlayer karena nggak aku etching di atasnya, biar green tea coffee juga lebih terlihat. Untuk nyobain si green tea coffee ini, triknya harus diaduk. Kalau nggak diaduk, hanya berasa green tea-nya aja di atasnya. Jadi emang harus di blend semuanya jadi satu, biar green tea-nya, coffee-nya ataupun pemanisnya itu menyatu. Dan foamnya atasnya juga dia menambahkan rasa creamy. Sebisa mungkin diaduk. Udah nyampur semua, tinggal mau aku cobain. Oke, semua menunya ini udah selesai. Hanya dengan French press aja, kamu bisa membuat beberapa menu, bukan cuman yang aku bikin di sini, tapi bisa lebih banyak dari ini untuk versi hot ataupun ice-nya. Nah, untuk kopinya di sini aku menggunakan setara dengan double shot espresso. Jadi aku menggunakan kurang lebih itu 60 ml, sekitar 50 sampai 60 ml espresso untuk satu menu versi hotnya. Karena ada beberapa menu memang di sini yang menggunakan pemanis, jadi aku tidak mau lebih dominan pemanisnya dibandingkan kopinya. Sebenarnya baru kali ini aku membuat green tea coffee untuk versi yang hotnya, karena di video sebelumnya aku membuat green tea coffee versi yang ice-nya. Ini udah cukup
banget untuk komposisinya menurut aku, nggak terlalu manis. Untuk coffee dengan green tea-nya pun mencampur, jadi dia ngeblend jadi satu. Untuk cara minumnya menurut aku wajib diaduk, karena untuk toppingnya aku menggunakan bubuk green tea. Nah, untuk coffee yang lainnya seperti cafe mocha, ini nggak terlalu manis juga karena dia hanya menggunakan coklat koin untuk pemanisnya. Untuk caramel macchiato itu cukup manis karena dia menggunakan sirup karamel juga untuk atasnya. Kalau untuk yang basic nih, untuk cappuccino, ini kan hanya menggunakan susu dengan kopi aja. Rasa kopinya ini sangat berasa menurut aku, dan gak terlalu pahit. Flavor kopinya tetap masih berasa, karena untuk suhu susunya gak terlalu panas. Kalau kamu menggunakan suhu susu yang terlalu panas, rasanya lebih ke pahitnya. Kecuali kalau kamu menggunakan pemanis juga ya untuk kopinya, itu mungkin rasa pahitnya akan terbackup dengan pemanisnya. Tapi menurut aku lebih enak kalau jangan terlalu pahit, karena kalau efek panas dari susu itu flavornya malah jadi berantakan menurut aku ya. Oh iya, dari tadi kan berisik ya. Sebenarnya ada satu kucing aku namanya Marenyoy yang nemenin aku syuting dari tadi, yang suka ngelus-ngelus kaki aku, tapi nggak aku perhatiin karena aku lagi bikin video. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Bye bye Marenyoy.